Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan seluruh urusan dan dijadikan kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya meminta doa kepada semuanya agar husnul khotimah. Demikian pula saya mendoakan semua yang menonton channel ini, baik yang suka ataupun yang tidak suka, mudah-mudahan wafat dalam keadaan iman Islam sehingga dijauhkan dari siksa yang abadi di yaumil qiyamah. Amin. Baik, ini kita berbicara tentang Rismond lagi sekarang ya, karena Rismond ini dia menjadi salah satu contoh bagi kita semua. Ini ada di hadapan kita semua bahwa sebuah bargaining ya, sebuah tawar-menawar di dalam politik itu acap kali malah menjadikan terjepit, menjadikan tidak bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Ini yang kita lihat sekarang. Jadi bukan sebuah kebetulan Rismond Sianipar itu berpindah haluan saat masalah ijazah Yamaguchi-nya diangkat. Bukan sebuah kebetulan juga yang bersangkutan itu berpindah haluan, kemudian isu ijazah Yamaguchi-nya hilang. Sudah tidak ada lagi sekarang. Dan bukan sebuah kebetulan juga Rismond itu berpindah haluan itu dengan pendamping seorang penasihat hukum, yang mana itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Jadi salah satu yang frontal saat terjadinya restoratif justice terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah pengacaranya yang kita tahu, perempuan itu ya, Bu Eli. Di sini juga sama, Pak Jahmada. Dan tadinya kita kan menebak-nebak nih siapa aktor di belakangnya. Nah, setelah beberapa saat Rismond itu berpindah, sekarang mereka sudah tidak malu lagi untuk mengakui bahwa aktor di belakang ini ya penasihat hukumnya. Ini nanti keluar dari mulutnya sendiri, diiyakan begitu. Tapi ada suatu hal yang masih menjadi misteri kan bagi kita, sebetulnya bargainingnya itu seperti apa. Memang Rismond itu selalu menutupi perpindahannya ke kubu Jokowi karena dia itu tidak mau dipolitisasi, kemudian memiliki data baru mengenai ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi dalam video yang akan kita saksikan ini itu keluar motif yang sesungguhnya, ya, dengan bahasa yang memang sedikit samar ya, begitulah mereka begitu, sedikit samar. Tapi kita melihat bahwa Rismond itu sudah membaca bahwa dirinya itu ada di dalam bahaya yang besar. Yaitu satu dikriminalisasi oleh Joko Widodo, kemudian yang kedua itu permasalahan masa lalunya diungkap. Nah, sehingga Rismond ini mencari pihak yang sekiranya kebal hukum. Itu yang saya yang saya dapatkan, dan itu sudah ada contohnya, Sylvester. Jadi saya juga menjadi ada sebuah kesimpulan ya, bahwa Sylvester itu dibiarkan dia tidak sampai dieksekusi karena sebagai contoh orang-orang itu supaya all out di dalam melindungi Joko Widodo. Dan memang sampai saat ini terbukti ya, orang-orang yang dilaporkan yang mana mereka itu ada di pihak Jokowi itu belum diproses sampai sekarang. Proses penyidikan tidak ada, penyelidikan tidak ada, dan sebagainya. Nah, ini kita akan saksikan lah perbincangan antara Andi Azwan dan Pak Jahmada ya, apa yang ada di dalamnya supaya tidak terlalu banyak narasi saya ini. Kita saksikan. Di catatan Andi Azwan, tadi saya sudah berbicara dengan sahabat kita yang baru, Rismond Hasan Sianipar. Sekarang saya bersama dengan pengacara dari Bang Rismond, Bang Jahmada Girsa. Semangat rekan Edi. Semangat terus ya Bang Jahmada ya. Ya. Bang Jahmada, ini menarik karena semuanya ini Bang Jahmada lah yang sebagai arrangernya untuk bisa bagaimana terwujudnya namanya restoratif justice ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Dan Pak Jahmada diam. Nah, ini sudah dikonfirmasi sekarang. Tidak ada keraguan lagi. Memang
otak di belakangnya itu Pak Jahmada. Dan itu sah-sah saja sebetulnya. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara Pak Jahmada ini merajuk Rismon supaya pindah haluan ke Joko Widodo. Mungkin Bang Jahmada juga bisa menginfokan sebagai penasihat hukum Rismon, prosesnya seperti apa gitu? Oke rekan Andi, pertama aku tunjukkan dulu benderaku. Di dadaku sebelah kiri merah putih dan di dada rekan Andi merah putih. Ya. Bayangkan, ini bukan dipakai hanya hari ini saja. Setiap kami tampil bertemu di televisi, selalu pakai yang sama. Awalnya adalah saya copot bendera dia, saya ambil secara paksa, tapi bukan mencuri ya, rekan ya. Baik rekanku Andi, jadi sekarang sebentar ya, tidak bisa berlindung di merah putih kalau yang di dadanya itu Jokowi. Jadi yang memperjuangkan kepentingan negara itu kita, bukan kalian. Kalian itu memperjuangkan kepentingannya Jokowi. Dan itu sudah bisa diverifikasi kemarin di acara ulang tahun YouTuber Nusantara itu ada foto tuh 3. Jokowi di tengah, Prabowo di kiri, ya Prabowo di kiri, Gibran di kanan. Apaan itu? Apaan? Jadi kiri itu di kiri dari kita begitu ya. Kalau dari pihaknya mereka di kanan Prabowo berarti begitu. Ini apa-apaan? Ini sudah bukan mencintai negara. Ini sudah sekte Joko Widodo dari apa yang saya lihat ya. Karena mereka itu memperjuangkan figur, bukan memperjuangkan prinsip. Bendera kita sama ya. Kita sekarang menjadi sahabat, bukan menjadi saudara, bukan menjadi teman apalagi, tapi menjadi sahabat yang luar biasa. Pertanyaan rekan Andi tadi itu luar biasa. Menjawabnya sebenarnya kalau bukan rekan Andi yang bertanya, saya tidak mau menjawabnya. Nah, ini mahalnya acara ini. Masalah mahalnya persahabatan itu tidak ada yang namanya priceless lah. Tapi karena rekan Andi ini bang dari dulu ya tidak ada dusta di antara kita ya. Waduh. Nah, rekan Andi kalau ketemu yang lain barangkali kalau berantem minimal suara yang keras keluar, tapi sampai saya nggak pernah. Kita ya? Rekan Anda yang harus menjawabnya, bukan saya. Jadi jawabnya kenapa gitu? Inilah style Jahmada Girsang, seorang advokat dan seorang mediator dan kurator, legal auditor serba RR belakangnya. Jadi R artinya itu damai ya. Kalau bahasa Jepangnya race ya? Aku tahu itu. Race itu ngopi pelan-pelan di atas gunung. Iya. Itu loh. Ini boleh yang mesti dibuka nih secara langsung. Prosesnya gimana ini? Jadi begini ya. Baik sebentar, itu cuma menunjukkan bahwa di dalam permasalahan politik itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada pula teman yang abadi. Karena kalau misalkan ini sekarang kita menjadi teman, prinsipnya misalkan adalah, atau prinsip pertemanan ini adalah persahabatan sedari awal, ya tidak akan ada saling mencerca begitu ya. Cuman kita kan melihat saling mencerca itu ada, saling menghina itu ada. Berarti memang bukan persahabatan, tetapi ada sesuatu yang lain. Nah, kalau misalkan yang menjadi landasan persahabatan baru ini adalah kebenaran, maka kebenarannya harus diungkap dulu. Nah, ini kebenarannya tidak terungkap. Nah, ini menjadikan analisa bagi kita di belakang ini ada kepentingan yang lain. Nah, kepentingan yang lain itu macam-macam. Yang bisa masuk di sini 2, yaitu kepentingan politik atau kepentingan hukum. Nah, yang saya lihat pada kasus Rismon ini bukan kepentingan politik, tapi kepentingan hukum karena Rismonnya itu tersandra. Dan ini akan dikonfirmasi oleh Pak Gahmaja ya sebentar. Tapi dengan bahasa yang samar. Prosesnya memang luar biasa ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi itulah yang terjadi. Artinya apa gitu loh. Jelas aku dengan klienku Rismon Nasrullah Syarifar, ya kita sama-sama percaya Tuhan ya. Kita semua percaya. Ya apa namanya? We make on our plan, but the Lord decided where we will go. Rekan Andi pun pasti punya keyakinan. Kalau kita bisa menentukan semua yang ada di bumi ini, saya kira dunia ini akan lonjong, bukan bulat gitu loh. Artinya Tuhan, kita menjadi Tuhan. Tapi artinya apa? Kalau ceritanya panjang, memang sejak setahun lalu klienku Rismon ini kan bergabung dalam suatu komunitas besar, kemudian semakin mengecil, rekan Andi, dan akhirnya mengecil sendiri.
artinya dia sendirilah yang menjadi klien saya dan saya pun pengacaranya sendiri dengan kantor saya tentunya. Oke, pertanyaan rekan Puandi tadi luar biasa. Baik, sebentar ya. Memang kalau kita berbicara orang-orang beragama, Rismon pun adalah orang yang beragama ya. Dari sudut pandang agama yang diakui di Indonesia begitu. Itu pun orang yang beragama, bukan dari sudut pandang inna dina indallahil Islam. Cuman memang bagus lah ya kalau orang beragama itu kan takut Tuhan. Nah, nanti agama masing-masing ini dia akan memberikan insight kepada kita tentang pertimbangan yang ada di dalam diri seseorang apabila orang itu memang seseorang yang taat di dalam beragama. Cuman ala kulli hal keadaan Pak Jahmada, keadaan Rismon itu termasuk orang-orang yang beragama, itu ya bagus karena sedikit banyak akan ada ketakutan akan Tuhan. Jadi permasalahannya sekarang begini, apakah ada kan yang pertama kali menyinggung tentang kita sama-sama percaya Tuhan itu kan Pak Jahmada. Dulu saya suka berantem sama Gajah Mada tuh. Pak Jahmada ini kan pertama kali menyinggung. Cuman sekali lagi ala kulli hal itu baik daripada tidak beragama sama sekali, karena kalau yang tidak beragama itu tidak akan ada konsekuensi jangka panjang dari aksinya begitu. Cuman apakah ini nanti masuk kepada perhitungan Rismon atau tidak? Nah, itu yang menarik akan kita bahas. Mengenai ke Solo itu sesudah Rismon Hasyiholan Sanipar itu menjadi klien saya pribadi, akhirnya kami semakin intensif, semakin khusyuk untuk berunding. Tidak perlu ada pertimbangan dari rekan A, B, C. Jadi nggak ada perlu pertimbangan dari dibilang koordinator yang namanya inisialnya RH itu. Supaya memutuskan sesuatu, memang tidak perlu terlalu demokratis juga gitu. Cukup antara Rismon Hasyiholan dengan saya Jahmada Girsa, akhirnya oke. Apa rencana dia, rahasianya nih, aku buka sekarang rekan Andi Aswan ya. Ini penting nih. Apa yang dia maui, apa yang saya maui, kita equalkan. Tapi logik benar, rasional benar ya. Selain rasional tadi ya, selanjutnya urusan yang maha kuasa gitu loh. Sebentar, ini bagus ya. Coba lihat. Pak Jahmada memiliki keinginan, Rismon punya keinginan, kemudian dibicarakanlah keinginan itu yang mana mengeluarkan suatu output atau suatu kesimpulan yang logis. Itu kata bahasanya Pak Jahmada. Cuman kalau bagi saya bahasanya itu bukan logis sebetulnya yang mereka pikirkan itu. Yang pragmatis. Jadi sudah kita ketahui dan sudah kita bahas juga bahwa tugasnya seorang pengacara itu memang adalah memberikan nasihat hukum sebaik-baiknya terhadap kliennya. Jadi bukan memperjuangkan suatu prinsip permasalahan begitu ya. Kamu itu harus tetap dalam keadaan ini meskipun kamu itu nanti di penjara. Ya enggak begitu kuasa hukum itu. Kuasa hukum itu melihat perkara yang paling pragmatis, bukan perkara yang paling filosofis, bukan perkara yang paling yang paling prinsipil. Bukan. Jadi kamu itu tetap harus berjuang meskipun di depan banyak permasalahan hukum. Ya nggak begitu penasihat hukum itu. Ya penasihat hukum melihat sisi yang paling ringan. Jadi bukan paling logis sebetulnya, tetapi yang paling pragmatis. Cuman yang saya heran Pak Jahmada ini kok berani mengatakan Rismon punya keinginan, saya punya keinginan. Harusnya kan Rismon punya keinginan, saya punya tugas, kan harusnya begitu. Karena profesional itu bukan dari keinginan tapi dari tugas. Tugasnya Pak Jahmada itu untuk memberikan nasihat hukum sebaik-baiknya dari perspektif supaya Rismon ini tidak terjerat kasus hukum. Rismon sebagai seorang peneliti saat itu, bukan sekarang ya, kalau sekarang sudah jadi termul. Sebagai seorang peneliti saat itu kepentingannya itu adalah mengungkap kebenaran. Nah, bagaimana mengungkap kebenaran ini supaya tidak terjerat hukum? Seharusnya begitu. Cuman Pak Jahmada tidak melihat pengungkapan kebenaran ini. Pak Jahmada hanya melihat tadi keinginan. Jadi ada keinginan dari Pak Jahmada untuk apa? Untuk restoratif justice. Pertanyaannya kemudian, kenapa Pak Jahmada ini memiliki keinginan agar Rismon itu menerima restoratif justice? Nah, ini kalau keinginan ya. Kalau hitung-hitungan logis lain lagi bahasanya itu. Bukan pragmatis. Itu dua hal yang berbeda. Diridhoi atau tidak, diberkenan atau tidak. Akhirnya apa usulan dia, apa usulan? Intinya tidak terlalu detail. Akhirnya dia mengatakan, oke Bang Girsang, aku setuju sama usulanmu. Baik. Mungkin saya sudah berpikir panjang. Intinya rahasianya begini. Sebentar, kalau misalkan dikatakan Rismon itu setuju dengan apa yang dikatakan atau yang diinginkan oleh Pak Jahmada ini, dan yang kita lihat sekarang bahwa
Rismond itu jadi termul, berarti saran supaya menerima restoratif justice itu memang keluarnya dari Pak Djahmada. Karena Rismond itu hanya menyetujui. Dan apa yang disetujui oleh Rismond, ya apa yang nampak sekarang, yaitu Rismond jadi termul. Jadi fix sampai sini begitu. Tadinya Rismond keinginannya itu bukan restoratif justice, tapi entah apa, kita tidak punya clue. Tetapi dari bahasa siapa Pak Djahmada yang mengatakan pada akhirnya Rismond setuju dengan apa yang saya inginkan atau dengan apa yang saya ungkapkan atau setuju dengan apa yang saya sarankan, berarti yang posisi Rismond sekarang adalah posisi saran dari Pak Djahmada. Nah, yang menarik kenapa Pak Djahmada itu akhirnya menawarkan restoratif justice kepada Rismond sehingga tidak melihat permasalahan ijazah Jokowi ini dari segi penelitiannya. Itu yang menarik dan akan keluar bahasanya dari beliau nih. Rekan Rismond, mana yang kau pikirkan selaku ahli matematik, ahli forensik, ahli hitung-hitungan? Kau menghitung sesuatu yang tidak ada ujungnya. Daripada menerima sesuatu yang ada ujungnya. Itu rahasianya. Coba lihat. Ini sekali lagi ya, kita ulang nih. Ini yang saya katakan bahasanya itu vague, bahasanya itu dia samar. Tetapi kalau kita cermati begitu, ini sangat jelas apa yang dimaksud. Rekan Rismond, mana yang kau pikirkan selaku ahli matematik, ahli forensik, ahli hitung-hitungan? Kau menghitung sesuatu yang tidak ada ujungnya. Daripada menerima sesuatu yang ada ujungnya. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Sekali lagi saya sampaikan, rekan Rismond, pikirkan, kerjakan yang tidak ada ujungnya daripada memikirkan yang ada ujungnya. Yang ada ujungnya. Setidaknya hal yang lebih baik. Inilah Itu rahasia. fungsi dari penasehat hukum, bukan yang sana. Aku karena aku sana nggak mau komen. Itu Sebentar. Nah, ini tadinya ya saya pikir ini apa maksudnya begitu. Tadinya saya pikir ini masalah akhirat. Ini kan tadi bawa-bawa agama tuh. Ya, Rismond orang beragama, kita orang beragama. Betul. Tetapi masalahnya kan Rismond itu beda agamanya. Dalam pengertian kenapa ini penting? Saya tidak mendiskreditkan agama tertentu. Dalam video saya yang ini ya, kalau dalam ilmu kalam mau jelas semua agama selain Islam saya diskreditkan itu. Karena itu kita sedang berbicara tentang agama mana yang benar begitu ya di dalam ilmu tauhid. Tapi di sini tidak. Ini kan kita sedang berbicara dalam permasalahan sebuah bangsa begitu. Permasalahannya begini, tadinya saya pikir begitu ya, kan yang kalau ditawarkan yang ada ujungnya dengan perkara yang tidak ada ujungnya, ya jelas kita lebih baik memilih perkara yang tidak ada ujungnya. Jadi nilainya itu tidak terbatas, infinity begitu. Nah, kalau di kita di Islam itu kan seperti kita punya uang lah, misalkan 50.000 tuh. 50.000 itu mending kita belikan atau jajankan es krim atau mending kita berikan kepada fakir miskin. Ya jelas secara logis kalau kita tidak menuruti hawa nafsu itu lebih bagus kita itu memberikan kepada fakir miskin. Karena 50.000 diberikan kepada fakir miskin, maka di dalam keyakinan kita dan memang di dalam kenyataannya itu akan mengakibatkan perkara yang tidak berujung karena akan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan dibutuhkan oleh kita di yaumil qiyamah kelak. Tapi kalau kita belikan es krim yang 50.000-nya habis, es krimnya habis, itu menjadi tenaga. Kalau tenaganya dipakai kebaikan ya nanti akan baik, kalau dipakai keburukan ya akan buruk. Cuman ala kulli hal dia habis, tidak ada jaminan dia tidak habis. Nah, saya pikir begitu. Oh, ini gimana sih maksudnya ya? Apakah ini kesana larinya tuh? Dalam pengertian kalau misalkan di penjara ya itu ada habisnya. Kalau tidak kalau di penjara itu ada habisnya. Kalau tidak di penjara ini nanti di akhirat akan ada pahala yang besar begitu ya menunggu dari Tuhan Yesus. Kalau Rismond kan Kristen tuh. Tapi saya kok nggak bisa. Makanya kenapa saya katakan tadi penting latar belakang agama di belakang pertimbangan itu. Itu tidak bisa diambil oleh Rismond karena Kristen itu dia tidak mempercayai akhirat sebagaimana orang Muslim mempercayai akhirat, karena mereka itu bukan agama yang merit based. Jadi kebaikan itu tidak terakumulasi untuk supaya masuk surga, tidak. Kebaikan itu dia diakumulasi supaya bisa berhadapan dengan Tuhan mereka, begitu. Jadi supaya nggak malu lah, katakanlah demikian. Kalau di Islam itu sudah menjadi ikhlas tahapan pertengahan begitu ya. Kalau di Kristen itu sudah menjadi prinsipnya. Itu setahu saya. Kalau misalkan Anda ada yang Nasrani, tolong tulisan di bawah kolom komentar kalau saya salah ya. Nah, maka pada akhirnya ini permasalahannya berarti kan permasalahan hukum, permasalahan pragmatis yang ada sekarang, bukan permasalahan akhirat. Kalau permasalahan pragmatisnya gimana? Saya menjadi teringat siapa Sylvester. Sylvester itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Kalau Rismond ini tetap berada di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan, ini ujungnya jelas. Apa?
penjara. Setidaknya itu yang dibaca oleh Pak Djahmada. Jadi Pak Djahmada ini bukan membaca takdir ya, tetapi membaca analisa bahwa secara hukum Rismond ini sangat sulit keluar. Dan perbincangan ini saya kira mungkin ya itu terjadi setelah adanya permasalahan Yamaguchi. Jadi sudah jelas ujungnya Rismond itu kalau tidak dipenjara karena permasalahan ijazah palsu, Jokowi Rismond itu bisa dipenjara atas ijazah palsu Yamaguchi. Nah, padahal begitu ya, kalau siapa pengacaranya itu, penasihat hukumnya itu, atau kalau Rismondnya itu memang ada di dalam prinsipnya, yaitu ingin memperjuangkan kebenaran dan tahu saja sedikit tentang hukum, tidak ada yang mampu, sebetulnya begitu ya, tidak ada yang mampu untuk melaporkan Rismond kecuali Yamaguchi itu sendiri. Dan itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ugroseno. Jadi harusnya itu Polda Jepang yang melaporkan Rismond, bukan Bang Bill. Nah, dan terbukti sekarang saat Rismond berpindah haluan ke Jokowi, permasalahan ijazah itu sudah tidak dipermasalahkan lagi. Dan permasalahan ijazah palsu Jokowi pun kalau lancar ini juga akan diberhentikan, akan di SP3-kan juga. Inilah yang dimaksud. Tidak ada ujungnya. Nah, cuman Pak nanti akan keluar tuh dari perkataan Pak Djahmada sendiri, tidak ada ujungnya karena yang kita lawan itu adalah Jokowi, kekuatannya besar dan lain sebagainya dalam pengertian kalaupun misalkan ada kasus hukum yang menjerat Rismond itu tidak akan ada konsekuensinya. Dan contohnya itu adalah Sylvester. Begitu. Ini kita ulang sedikit lagi ya permasalahan ini, perbincangannya. Kerjakan yang tidak ada ujungnya daripada memikirkan yang ada ujungnya. Setidaknya hal yang lebih baik. Inilah fungsi dari penasehat hukum, bukan yang sana. Penasehat hukum yang pragmatis, bukan yang sana, bukan seperti penasehat hukumnya Rosyuro dan kawan-kawan. Mereka itu terlalu idealis, memang betul. Makanya kenapa kita suka begitu? Kenapa kita suka? Karena mereka itu idealis dan mereka itu lebih mewakili kita daripada pengacara macam Pak Djahmada dan macam Bu Eli Daneti. Jadi Pak Djahmada dan Eli Daneti itu bagus untuk klien mereka, tidak bagus untuk perjuangan bangsa. Tapi tadi kan katanya pakai merah putih, ya entah tidak kelihatan merah putihnya apa ya. Harusnya bukan pakai merah putih, harusnya pakainya di sini Rismond begitu. Gambar Rismond harusnya. Nanti aku sana nggak mau komen. Itu adatku dari dulu. Menyebut nama pun aku nggak mau. Kecuali Andi Aswan, Lecumanan, Andi Darmawan, Andi Kurniawan, Samuel Sweken, aku sebutkan hari ini karena suatu peristiwa yang besar kemarin terjadi. Nah, jadi rahasianya di situ rekanan. Jadi artinya dia memikirkan, barangkali ambillah sesuatu yang lebih baik, yang lebih pendek, tapi lebih wise dan bermartabat. Karena yang kita hadapi ini kan bukan orang sembarangan, ya Presiden ke-7 Indonesia, Presiden 2 kali, 2 periode, Gubernur dan Wali Kota 2 kali. Secara harkat aja tidak sembarang. Oleh sebab itu, jadi ada isyarat kamu itu nggak bakalan menang lawan Jokowi begitu. Sudah kamu itu kalah. Permasalahan di belakang ijazah yang sudah kamu kumpulkan kira-kiranya begitu ya. Itu jangan dijadikan pertimbangan lagi. Makanya Rismond itu terburu-buru untuk berpindah kepada pihaknya Jokowi sebelum yang bersangkutan ini Rismond ini mendibang perkataannya sendiri lewat buku. Yang mana kalau misalkan Rismond itu konsisten di dalam keadaannya sebagai peneliti, seharusnya dibang dulu kasih dulu counter argumen atas pernyataan yang sudah diucapkan, baru berpindah haluan. Seharusnya begitu. Tapi kan tidak, karena memang ini adalah permasalahan pragmatis Rismond, yang mana di dalam pikirannya Pak Djahmada ini orang yang Rismond lawan itu terlalu kuat begitu untuk mendapatkan sebuah kemenangan, yang mana lupa begitu ya. Saya kira lupa bahwa permasalahan politik di Indonesia itu bukan hanya miliknya Jokowi. Sekarang terlihat Jokowi itu kuat hanya karena orang-orang yang berada di wilayah oposisinya Jokowi, katakanlah demikian, itu belum keluar. Makanya tatkala keluar Yusuf Kala, guncang sudah semua. Channel setidaknya 2 ditutup itu. Dibikin channel dan musik Ciamis itu. Setahu saya begitu ya, karena saya tidak mendapatkan musik Ciamis yang dimaksud oleh pengacaranya Pak Yusuf Kala kemarin. Itu sudah mulai berguguran. Mosato sudah mulai dilaporkan. Kemudian entah siapa itu Pak Semar ya, entah itu dilaporkannya Pak Semarnya atau
acara yang mengundang Pak Samaranya saya tidak tahu. Cuman ini ada kekuatan lain yang mana pada akhirnya Rismon itu bisa kehilangan semuanya pada akhirnya. Kehilangan apa? Kehilangan reputasinya sebagai peneliti yang objektif, kehilangan reputasinya sebagai seorang pejuang, juga ditunggu oleh permasalahan hukum yang lain, yaitu laporan Pak Yusuf Kalla. Ini apabila Jokowi puas dengan kinerjanya Rismon. Kalau Jokowi tidak puas dengan kinerjanya Rismon, tetap belum di SP3 kan itu permasalahannya Rismon di dalam ijazah palsunya Jokowi. Jadi ini kasihan pada akhirnya. Mari kita hadapi juga dengan hati. Aduh. Jadi jangan lawan dengan pikiran. Begitu rekan Andi. Ya, Akhirnya kami datang ke Solo, dirancang. Ini cepat sekali memang. Orang kaget dan memang tidak tahu siapa-siapa pun. Mungkin tingkat intelijen yang tinggi aja pun tidak tahu. Saking luar biasanya Rismon dan saya memikirkan itu. Tapi memang kami tidak berdiri sendiri, tetap ada protokoler ya. Tapi bayangkan, dimulai tanggal 3 pengajuan restoratif justice, tanggal 3 Maret. 3 Maret dia tanda tangan dan saya tanda tangan. Kenapa? Ini rahasia rekan Andi. Kalau saya tanda tangan selaku kuasa hukum, barangkali orang bertanya, yang bersangkutan belum tanda tanya. Kalaupun secara hukum itu sudah resmi. Nah, bayangkan. Jadi saya tidak berpikir logika hukum saja rekan Andi. Hati saya pakai. Kalau nanti ditanya, Rismon kok belum tanda tanya? Belum tanda tangan, kan menjadi persoalan. Akhirnya sejak awal saya bilang oke. Pengalaman saya selaku advokat 20 tahunan lebih, berpengalaman seperti itu, makanya pengalaman saya diperlukan. Dia tanda tangan di kopsudah saya pun tanda tangan. Akhirnya kita ajukan sesuai prosedur. Prosedurnya tidak perlu jelaskan, sesuai KUHP yang baru ya. Tentu kepada siapa? Kepada penyidik. Ya. Rekanku Tapi sampai sekarang kan RJ-nya belum keluar tuh, SP3-nya Rismon belum keluar. Karena saya kira ini masih melihat kinerjanya Rismon yang sampai saat ini sia-sia sebetulnya. Malah mengeluarkan permasalahan baru kan dari Pak Yusuf Kalla. Cuman ya ini udah keluar orang-orang yang yang memang saya katakan bukan ada kepentingan ya. Yang ada kepentingan politik sudah mulai keluar tuh, karena makin dekat kepada makin dekat kepada pemilu. Tanggal 7 Maret ya. 7 Maret sudah ada kabar. Sudah ada kabar. Artinya ada respon baik. Akhirnya tanggal 11 resmi kita dipanggil oleh pihak APH lah. Ya. Hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya, karena fair saja, tidak perlu kita bungkus-bungkus lagi dalam hal ini. Ini kan proses. Akhirnya dikondisikan, ditanya jawab dulu, dan dia interogasi secara khusus di depan saya. Luar biasa. Dan tidak gampang, rekan-rekan sekalian, siapapun yang melihat ini seolah-olah seperti membalik tangan begini. Oh no. Ada proses yang Ada proses karena yang juga bagaimana secara psikologis dan keyakinan itu yang dibangun ya, karena biar bagaimanapun ini ada kepercayaan itu. Siap. Trust itu yang paling penting. Ya, jadi kita garis bawah kepercayaan tadi, mulai dari penyidik kemarin juga menginterogasi Rismon secara mantap di depan saya. Artinya Anda jangan main-main. Kalau main-main ini bumerang, akan blunder berbalik pada Anda. Pasti. Dan barangkali kepada yang lain juga, ya termasuk saya penasihat hukumnya. Nah ini kan aneh ya, ini pernyataan dari kepolisian. Anda jangan main-main. Kok kepolisian begitu? Anda jangan main-main. Ya apa? Ini kepolisian ini seperti seolah-olah begitu ya, melindungi kepentingannya Joko Widodo. Karena kalau misalkan, jadi gimana ya? Ini ada proses yang memang tidak dibicarakan, yang memang itu konfidensial ya, dan tidak menjadi masalah karena itu memang permasalahan hukum yang konfidensial yang bersifat rahasia. Cuman ada perkataan sedikit yang keluar dari Pak Jahmada ini. Itu tidak mudah begitu ya berbicara dengan kepolisian permasalahan ini. Kemudian Anda jangan sampai main-main bla 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 begitu. Nah, ini kepolisian ini mediator atau wakilnya Jokowi kan, jadi bingung kita itu sebetulnya. Karena kalau misalkan dia itu mediator, ini kan permasalahannya permasalahan pencemaran nama baik ya. Tinggal Rismon mencabut pernyataannya, kemudian Jokowi itu tidak mempermasalahkan kembali, selesai. Mediator di situ tugasnya demikian saja, nggak usah bagaimana memikirkan keadaan Rismon ke depan. Itu bukan permasalahan polisi, itu urusannya. Pusing. Demikian. Semoga kita adalah bagfir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.